sejarah Sumpah Pemuda dan makna di dalamnya. Tanggal 28 Oktober adalah hari bersejarah bagi masyarakat Indonesia. Kita memperingatinya sebagai Hari Sumpah Pemuda, hari di mana para pemuda berikrar untuk bersatu dalam satu bangsa, tanah air, dan bangsa yang sama. Sumpah Pemuda dicetuskan dalam Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Namun sebelum itu, para pemuda sebut terlebih dahulu mengupayakan persatuan melalui Kerapatan Besar Pemuda, Kongres Pemuda I, yang dilaksanakan pada 30 April sampai 20 Mei 1926 di Batavia. Tujuan diselenggarakannya Kongres Pemuda I adalah untuk menyamakan persepsi antar berbagai organisasi kepemudaan di Indonesia, sehingga terwujud dasar pokok lahirnya persatuan Indonesia yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Namun, Kongres Pemuda I tidak membuahkan hasil setelah Ketua Kongres, Muhammad Tabrani, tidak sepakat dengan Muhammad Yamin terkait penggunaan istilah bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Menurutnya, kalau tanah air dan bangsa bernama Indonesia, maka bahasa juga harus disebut bahasa Indonesia. Meski demikian, Kongres Pemuda I sudah menunjukkan adanya pemahaman satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Pertemuan diadakan untuk membahas lebih lanjut terkait tindak lanjut dari Kongres Pemuda I. Setelah 2 tahun, para pemuda yang dimotori PPPI, Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia, mengadakan beberapa rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari beberapa organisasi pemuda. Dari rapat tersebut, menghasilkan keputusan bahwa Kongres Pemuda II akan dilaksanakan pada Oktober 1928 dengan susunan Ketua Sogondo Jojo Puspito, Wakil Ketua RM Joko Marsaid, Sekretaris Muhammad Yamin, Jong Sumatraning Kwon, Bendahara Amir Jafarudin, Jong Batas Bon, Pembantu 1 Johan Muhammad Jari, Jong Islamited Bon, Pembantu 2 RKC Songkana Pemuda Indonesia, Pembantu 2 RCL Senduk, Jong Selebes, Pembantu 4 Johannes Lemina, Jong Ambon, Pembantu 5 Muhammad Rojani Sohed, Pemuda Kaum Betawi. Kongres Pemuda II dilangsungkan selama 2 hari pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 yang terbagi dalam 3 kali rapat yang masing-masing rapat dilaksanakan di gedung yang berbeda. Rapat pertama dilaksanakan di Gedung Katolike Jonglingen Bonn KJB Sabtu 28 Oktober 1928. Dalam rapat tersebut, Muhammad Yamin menguraikan tentang arti penting persatuan untuk kebangsaan. Bahwa terdapat beberapa faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu persamaan kultur, bahasa, dan hukum adat. Rapat kedua jadi pada Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Ostjava Bioskop, membahas masalah pendidikan. Anak-anak harus dididik untuk memiliki karakter yang baik dan cinta tanah air. Anak-anak juga harus diberikan pelajaran merdeka tanpa melalui perintah ataupun pemaksaan. Harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Rapat ketiga dilaksanakan di Gedung Indonesia C. Kromgebo Kramat pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada rapat ketiga dijelaskan pentingnya gerakan kepaduan bagi persatuan bangsa. Kepaduan yang tidak bisa dipisahkan oleh pergerakan nasional. Dalam rapat ketiga ini, sebelum rumusan hasil kongres dibacakan, terlebih dahulu diperdengarkan lagu ciptakan Wage Rudolf Supratman, yakni Indonesia Raya, yang nantinya akan menjadi lagu kebangsaan Indonesia setelah merdeka. Setelahnya, putusan kongres dibacakan dan diikuti oleh seluruh peserta, sebuah putusan yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Adapun ikrar Sumpah Pemuda adalah: pertama, kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan dan bahasa Indonesia. Makna Sumpah Pemuda. Tidak diragukan bahwa peristiwa Sumpah Pemuda memiliki arti penting bagi pergerakan nasional Indonesia ke depannya. Mengutip Mahda Ahdiyat dalam gelombang semangat Sumpah Pemuda 2021, masing-masing poin dalam Sumpah Pemuda memiliki makna. Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk membela tumpah darah yang satu, yakni tanah air Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Nyangga sampai Rote. Meskipun terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh laut, tapi pada hakikatnya adalah satu. Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi bangsa yang berdaulat dan bersatu, yaitu bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang besar dan majemuk, bangsa Indonesia telah melalui berbagai terpaan zaman melalui persatuan. Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk berbangsa yang satu, yakni bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang mempersatukan suku ras dan etnis yang berbeda tanpa menghapuskan bahasa ibu masing-masing. Bahasa Indonesia juga selalu berkembang melalui penyerapan kosakata dari bahasa-bahasa daerah yang memperkaya kosakatanya. Momen peringatan Sumpah Pemuda ini hendaknya dijadikan sebagai inspirasi bagi generasi muda Indonesia. Sekarang aku lagi di Museum Kebangkitan Nasional.
Seperti namanya, museum ini dibangun sebagai monumen tempat lahir dan berkembangnya kesadaran nasional serta munculnya organisasi pergerakan modern Budi Utomo. Museum Kebangkitan Nasional menempati bekas gedung Sofia atau Sekolah Kedokteran Bumi Putra yang dibangun oleh Belanda pada penghujung abad ke-19. Museum Kebangkitan Nasional menempati sebuah kompleks bangunan bersejarah peninggalan kolonial Belanda yang memiliki luas 5.160 meter persegi. Pada 1 Maret 1902, gedung dengan gaya arsitektur neo-renaissance ini mulai digunakan sebagai Sekolah Kedokteran Bumi Putra atau School of Learning for Infancy Association atau bilang Sofia. Pada 5 Juli 1920, pendidikan pada Sofia pindah ke Rumah Sakit Zentrale Burgerkirche Zirconienbrücking di Jalan Salemba yang dipimpin oleh Dr. Kuskov karena sarana dan prasarananya lebih lengkap serta modern. Pemindahan itu membuat gedung Sofia digunakan sebagai asrama pelajar saja. Selama periode 1902 hingga 1920, banyak peristiwa bersejarah yang terjadi di gedung Sofia yang sekarang menjadi Museum Kebangkitan Nasional. Di antaranya, pada Desember 1907, Dr. Wahidin Sodirohosodo mengadakan ceramah tentang beasiswa di hadapan pelajar Sofia. Pada 20 Mei 1908, pelajar Sofia mendeklarasikan berdirinya organisasi modern pertama Budi Utomo. Pada 7 Maret 1915, pelajar Sofia mendirikan organisasi kepemudaan pertama Trikoro Darmo. Pada 1925, gedung Sofia dialihfungsikan menjadi tempat pendidikan untuk mulo setingkat SMP, ANS setingkat SMA, dan sekolah asisten apoteker. Kegiatan pembelajaran di bekas gedung Sofia berakar ketika Jepang merebut Indonesia dari Belanda pada 1942. Semasa pemerintahan Jepang yang berlangsung hingga 1945, gedung ini digunakan sebagai tempat penampungan tawanan perang tentara-tentara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini dihuni oleh ex-tentara Koninklijk Nederland Indische Leger (KNIL) Batalion V hingga 1973. Pada 6 April 1973, gedung Sofia mulai dipugar oleh pemerintahan DKI Jakarta. 1 tahun kemudian, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 1974, Presiden Soeharto meresmikan pemanfaatan gedung sebagai gedung bersejarah bernama Gedung Kebangkitan Nasional. Di dalam Gedung Kebangkitan Nasional terdapat beberapa museum, di antaranya Museum Kesehatan, Museum Pers, Museum Merdeka, Museum Budi Utomo. Gedung ini dimanfaatkan untuk perkantoran-perkantoran swasta atau yayasan, antara lain Kantor Yayasan Pembela Tanah Air (YAPETA), Perpustakaan Yayasan Indayu, Yayasan Perintis Kemerdekaan, dan Lembaga Perpustakaan di Komunitas Indonesia. Pada 27 September 1982, pengelolaan Gedung Kebangkitan Nasional diserahkan oleh Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
sekarang aku di Museum Naskah Proklamasi dan ayo kita lihat isinya. Nah, yang terakhir adalah ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Sebelum proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, ada peristiwa penting yang terjadi sehari sebelum di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, perwira angkatan laut Jepang yang tinggal di Jalan Meiji-dori nomor 1 yang sekarang menjadi Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Peristiwa penting yang terjadi pada 16 Agustus 1945 di rumah Laksamana Maeda adalah perumusan naskah proklamasi. Proklamasi kemerdekaan pada Agustus 1945 terjadi karena adanya desakan dari golongan muda. Mereka sampai menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak dipengaruhi Jepang. Setelah Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dari Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945, mereka dipinta untuk bertemu dengan Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang di kediamannya. Nishimura menjelaskan kepada Soekarno dan Hatta bahwa ia tidak bisa lagi membantu Indonesia lantaran Jepang harus mempertahankan status quo mereka. Sebelumnya, Jepang memang sudah menjanjikan kemerdekaan atas Indonesia. Sepulang dari rumah Nishimura, Soekarno dan Hatta bergegas menuju ke rumah Laksamana Maeda. Seluruh anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, PPKI, Miyoshi, dan Maeda sudah berada di rumah tersebut. Sementara di luar para pemuda sudah menunggu hasil dari perundingan mereka. Secara bercengkrama sebentar, Soekarno, Hatta, Sayuti Melik, Subarjo, dan Sukarni pergi ke sebuah kamar kecil. Di kamar itu, mereka duduk melingkar di meja bulat untuk membuat teks ringkas terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya, naskah proklamasi sudah pernah dibuat pada 22 Juni 1945, namun mereka semua tidak ada yang membawanya. Kemudian, Soekarno pun menunjuk Hatta untuk menyusun teks ringkas naskah proklamasi, karena menurut Soekarno, bahasa dari Hatta adalah yang terbaik. Hatta kemudian diminta untuk Soekarno yang menuliskan naskah, sedangkan Hatta yang akan mendiktekan isinya. Setelah Bung Hatta memikirkan apa yang sebaiknya tertulis di dalam naskah proklamasi, ia memutuskan untuk membuat 2 ayat. 2 ayat tersebut diambil dari akhir alinea ketiga rencana pembukaan Undang-Undang Dasar yang berbunyi, "Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Soekarno, Hatta, dan ketiga tokoh lainnya menyetujui isi naskah yang dibuat oleh Hatta dan ditulis dengan tangan oleh Soekarno. Kemudian mereka berlima pergi ke ruang tengah untuk bertemu dengan seluruh anggota PPKI. Soekarno membuka pertemuan dengan membacakan rumusan teks proklamasi dan meminta persetujuan semua orang yang ada di ruangan. Setelah disetujui, Hatta pun mengusulkan agar naskah proklamasi tersebut ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir dalam pertemuan itu. Namun, Soekarno tidak menyetujui ide tersebut. Ia tidak rela jika kelompoknya harus disamakan dengan anggota PPKI. Soekarno pun menyampaikan pendapatnya. Bagi Soekarno, sudah cukup jika Soekarno dan Hatta saja yang menandatangani naskah proklamasi tersebut. Soekarno pun menyetujui pendapat Soekarno. Setelah itu, Soekarno menyuruh Sayuti Melik untuk mengetik bersih naskah tulisan tangan dari Soekarno. Ketikan naskah diakhiri dengan penandatanganan Soekarno dan Hatta. Itu dia 3 museum yang aku kunjungin, yaitu Museum Sumpah Pemuda, Museum Kebangkitan Nasional, dan Museum Proklamasi. Maaf jika ada kata yang salah dan terima kasih, sampai jumpa.